Coba kalau pelakunya ente umpamanya ngebunuh orang selain orang Islam, atau ente bakar tempat ibadah orang lain, bukan tempat ibadah selain ibadah umat Islam, langsung ente dicap teroris. Abang ente berjenggot, oh yang perempuan bercadar, langsung jelas tuh teroris. Ini udah program orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang Amerika. Biar ngapa? Biar orang Indonesia seakan-akan dalam otaknya, oh teroris itu berarti berjenggot, teroris itu berarti orang rajin masjid, teroris itu berarti pakai cadar. Berarti kalau perempuan yang nampak paha bukan teroris. Ya. Yang pakai cadar teroris, yang nampak paha bukan teroris, tapi iblis. Ya. Makanya nanti kalau ente jadi aparat, jadilah aparat, jangan jadi keparat. Paham? Kalau ente nanti jadi polisi, jadilah polisi, jangan jadi iblisi. Kalau ente nanti jadi pejabat, jadilah pejabat, jangan jadi penjahat. Paham? Jangan. Jadi aparat silahkan, tapi jangan keparat. Silahkan ente jadi polisi, tapi jangan iblisi. Nah, ini sekarang zaman, di akhir zaman. Makanya, ya kita kuatkan iman kita kepada Allah. Orang lain, ada orang agama lain menghina agama Islam, bukan kita balas dengan menghina agama mereka, bukan. Ya kita tangkap, laporkan ke polisi, break ke aparat. Kalau kita nggak balas menghina agama mereka, nanti mereka tidak simpati. Ya caranya kalau ada orang menghina agama kita, tangkap, breakkan ke polisi. Negara kita kan negara hukum. Ya tangkap, breakkan ke polisi. Nah, kalau umpama dibiarkan, dilepas lagi. Ya kalau lepas lagi ya udah kita yang ngurung. Kan ayam udah dikurung, dilepas lagi kita ngurung. Ya. Diapakan nanti ayamnya? Apakah ente lah, kita kan yang punya ayam. Nah, nih, makanya kuatkan iman kita kepada Allah. Al-imanu billah, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Islam sekarang menyembah Allah tapi juga nyembah yang lain. Ya. Banyak ada orang Islam tapi masih suka ke dukun. Ada enggak? HP hilang pergi ke dukun. Ada. Motor hilang pergi ke dukun. Anaknya tak balik 3 hari pergi ke dukun. Ada. Motor HP hilang tuh enggak usah pergi ke dukun, lapor polisi. Ente motor HP hilang lapor ke dukun. Dukun gigi palsu hilang bingung. Ente lapor ke dukun gigi palsu hilang. Mana gigi aku ya, kata dia, cari kan dia. Kan bodoh. Katanya dia bisa menemukan barang hilang, tapi gigi palsu sendiri hilang, dia bingung. Yang bodoh itu ada lagi dukun di koran-koran biasa ada tuh, di iklan-iklan. Ya. Bisa menjadikan orang kaya raya dengan mas kawin 1 juta saja. Jadi kalau ente ingin kaya, pergi ke rumah dukun itu, ente beri amalan, ente cukup bayar 1 juta. Nanti ente jadi orang kaya raya. Banyak orang mau beri di 1 juta. Dia tak mikir, bodoh. Ngabulah bodoh. Kalau dukun tuh memang bisa jadikan orang kaya, ngapa dia masih perlu duit 1 juta? Kan sebenarnya tak perlu. Sebenarnya kalau siapa yang mau kaya raya datang ke rumah gratis. Dia masih perlu. Kalau mau kaya raya, nanti aku beri amalan bayar 1 juta. Berarti kan tak kaya dukun. Masih perlu duit. Tapi ente terkena akhir bayar 1 juta. Ente balik. Ya, bukan kaya. Ya, tambah miskin ente. Duitnya 1 juta kena diakalkan. Kenapa? Karena imannya tidak kuat kepada Allah. Makanya kalau orang yang imannya kuat, dia tidak mudah dirusak akidahnya, tidak mudah didoktrin macam-macam. Ya, tidak terkontaminasi. Banyak orang Islam sekarang nih, dia Islam, ya, nyembah Allah, menghadap kiblat, berpuasa, tapi ketika melihat agama Islam dihina, ya, tidak ada sedikit pun rasa marah dalam dirinya. Biasa saja. Dia tak peduli. Ya. Tugas ana hanya beribadah kepada Allah. Tugas ana solat, puasa. Ya, masalah agama ana dihina, Al-Quran dihina, Allah dihina, itu bukan urusan ana. Ya. Ini na'udzubillah. Orang kayak gini nih pertama kali lempar dalam neraka nih. Nah, walaupun ente ahli ibadah tak balik-balik dari masjid 10 tahun, tapi ente ngelihat Islam dihina, ya, ente ngelihat kayak sekarang RUU HIP, ya, undang-undang HIP nih, ini anti Pancasila, ingin mengganti Pancasila. Ya, ente rajin ibadah tapi ente biarkan PKI di sana. Ya, PKI di sana ingin menghancurkan Islam. Ente biarkan liberal. Ya, ente dulu yang dimasukkan dalam neraka. Kenapa?
Ya karena gara-gara ente tidak bersuara, akhirnya orang awam mengatakan, oh itu ya ulama itu ya kiai itu tidak ikut-ikut. Masa kita nak ikut-ikut, tak usah ya. Akhirnya orang pun tak ikut gara-gara ente. Tapi kalau ente keluar, ente mimpin perjuangan untuk membela kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, ente akhirnya orang ikut, ente yang akan pertama kali masuk surga. Makanya disebut amar ma'ruf nahi. Ini suami istri. Amar ma'ruf suaminya, nahi mungkar istrinya. Ada orang cuma amar ma'ruf, dia sholat rajin, puasa rajin, ya, tapi tak nahi mungkar, ndak pernah membela kebenaran, ya, ndak pernah demo tentang membela kebenaran kayak demo Ahok, ndak pernah diturun, dia cukup anak ibadah jalan di rumah, ya, nahi mungkar ndak, dia biarkan di depan egangnya ada orang mabuk, dia biarkan, ada di depan egangnya ada markas pelacuran, dia biarkan. Tugas anak amar ma'ruf, tapi nahi mungkar enggak, diseret dalam neraka dia. Amar ma'ruf banyak. Amar ma'ruf nih orang ngajak kebaikan, belunggu orang ngajak kebaikan. Tapi yang sangat jarang sekarang nahi mungkar, orang yang berani mencegah kemaksiatan, yang berani mencegah kejahatan, ya kemungkaran. Ini yang sangat jarang sekarang. 1000 kan 1001, semiliar satu sekarang dia. Yang berani di Indonesia, yang viral, yang terkenal di Indonesia, yang berani amar ma'ruf siapa? Pertama diantaranya imam besar kita Habib Rizik. Ya, kalau ormas yang sangat berani membela kebenaran, ormas organisasi apa? FPI yang sangat berani, yang nampak berani sampai dibenci kena orang. Dibilang ini FPI ini ormas radikal keras, harus dibubarkan. Ya, kenapa orang takut? Ya karena tahu FPI lah yang betul-betul yang betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan ormas lain banyak cuma amar ma'ruf nahi mungkar, tak berani bertapuk. Ketika ada demo bela Islam, ada demo alasannya apa? Apa ente tak ikut demo? Ngeri nanti tangkap polisi. Ada. Belum perang baru demo udah takut. Apa ente tak ikut demo? Ngeri nanti ada ribut. Ribut tembak-tembak kita mati. Memangnya kalau di rumah ndak mati gitu. Memangnya mati cuma ikut demo mati. Kalau di rumah ndak. Mari ikut demo berapa kali sampai masih ikut demo ke Jakarta 212. Ya, dia pernah nonton di TV kan? Demo 212 7 juta orang datang, hidup. Sampai sekarang masih hidup. Ya. Dari dulu masih ikut demo, yang terbaru demo tentang RUU HIP, ya. Dan demo tentang bakar bendera PKI. Sampai sekarang hidup. Sehat walafiat, tambah ganteng. Oh. Ya. Bahkan yang tidak ikut tambah mengkerut, ya, tambah keruk, ya, tambah setruk. Wah, banyak orang. Kenapa orang sekarang sangat takut? Kata Nabi Muhammad, karena orang sekarang ini kena 2 penyakit, al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Banyak ulama-ulama sekarang ini tidak berani nahi mungkar. Dia cuma amar ma'ruf nahi mungkar. Takut kenapa? Karena banyak ulama sekarang hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut mati. Terlalu cinta dunia. Nih aduh, nanti kalau sampai anak ikut demo, kalau sampai anak mati, wah bahaya nih. Anak tidak bisa ceramah lagi. Kalau anak tak ceramah nanti tak dapat amplop, tak dapat angpau. Ya, tidak bisa nih. Siapa lagi nanti yang teruskan pondok anak, usaha anak? Dia pikir gitu. Dia pikir seakan-akan dia tuh hidup 1000 tahun, tidak mati-mati. Ya, sebenarnya kalau orang yang bagus tidak mikir, Bismillah demi agama, ya kita bela kebenaran, amar ma'ruf, yang paling penting yaitu nahi mungkar. Mati hidup itu urusan Allah. Makanya Sayyidina Umar tuh pingin wafat dalam keadaan perang. Tapi beliau tidak wafat dalam keadaan perang. Ya, beliau wafat ketika sholat, ya, ketika sholat dicucuk. Ya, dicucuk kena orang yang benci kepada beliau. Akhirnya beliau dibawa ke tempat tidur, nangis beliau. Nangis sebelum hampir meninggal ini nangis. Nanya sahabat, "Ya Umar, ngapa ente nangis?" Ya, ana nangis karena sedih. Ngapa anda tidak mati tengah berperang? Tengah perang ramai itu, anda pingin mati ketika ke tengah perang ramai. Anda tak mau mati di atas kasur nih. Ini orang zaman dulu. Ada juga sahabat zaman dulu,
meninggal di kasur dalam keadaan sakit. Sebelum meninggal nangis gak dia? Anak ini ingin mati dalam keadaan perang. Perang, anak ingin mati, dibunuh kena musuh anak. Ketika perang, ya, anak mati dalam keadaan sakit, nangis. Orang sekarang takut mati dalam keadaan perang. Ya, dikira kalau ngeri kan, kalau mati dalam keadaan perang nanti dicucuk, gitu ngeri ngelihat orang berdarah-darah ngeri. Ya, padahal kita tahu orang mati syahid itu yang perang dicucuk, yang kalau kita ngelihat ngeri lah kalau ngelihat orang dipancung kepala tuh ngeri kan. Tapi ya orang yang dipancung tuh kalau perang, sini luka, dia nikmat sekali. Keluarnya nyawa tuh nikmat. Nikmatnya disebutkan dalam kitab seperti berhubungan dengan istrinya. Ya kalau ente yang belum kawin, sama nikmatnya dengan ngambil bulu ayam ente masukkan dalam kuping. Gini kan? Ya. Enak tak? Kayak gitu. Jadi ketika orang berperang, ya, bela agama Islam, lalu dia ditembak, atau dicucuk, lehernya ditebas gini, ketika keluar darahnya, keluar nyawanya, ya tersenyum. Makanya orang mati syahid rata-rata tersenyum. Orang yang dibunuh, bunuh, senyum. Kayak ada dulu yang dianggap teroris, Imam Samudra. Nggak dengar ini? Imam Samudra, dia ya dibilang teroris, ya, lalu ditembak mati dalam keadaan syahid, senyum. Dapat 5 ke 7 tahun, dibongkar kuburannya karena mau dipindah, ya, enggak, hancur sekali, senyum. Ya. Kenapa? Saking nikmatnya. Ente gak? Ente ketika ngorek kuping, lalu dicabut oleh malaikat, mati. Kan? Saking enaknya. Nah, ini orang mati syahid. Sedangkan orang yang mati bukan mati syahid, mati di atas kasur, ya, bukan mati syahid, mati sengit. Ada mati syahid, ada mati sengit. Ya. Nah, yang mati di atas kasur yang takut, ada demo takut, yang nahi mungkar takut, lalu dia mati di atas kasur. Wah, ente kira dicabut nyawa tuh enak. Dicabut nyawa sakit, alhamdulillah. Ya. Nabi Idris ketika minta tuh kan, ketika ditanya oleh Allah, Nabi Idris minta mati, lalu oleh Allah dicabut nyawanya, lalu dihidupkan lagi. Nabi Idris bercerita, rasa sakit dicabut nyawa seperti apa? Nih, seperti ente ngambil pisau, pisau paling tajam, silet, udah terkelupas, dia tarik kulitnya, tarik, terus sampai ke kaki. Seperti itu rasa sakit dicabut nyawa. Ini Nabi Idris yang tak punya dosa. Nabi tak punya dosa, sedikit pun tak punya dosa. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Kayak apa rasa sakitnya? Ya mungkin rasanya bukan kayak gitu, ya, bukan kayak di kulit. Mungkin kayak disimpan di blender besar, dipikir, gitu ya. Kayak di blender kali ya. Udah selesai di blender, direbus lagi, dan direbus masukkan lagi di blender lagi. Ya, sakit dicabut nyawa, bukan enak dicabut nyawa. Masih mending ente mati syahid. Kalau ente mati syahid, ya berperang melawan umpamanya orang-orang yang benci kepada Islam, berperang kepada orang-orang kafir harbi, ente mati syahid. Ya, ketika ente ditembak atau dipenggal kepala ente, ya, keluarnya nyawa ente enggak sakit. Ya, sama dengan ya kalau ente yang belum nikah, sama dengan bulu ayam dimasukkan dalam kuping. Gimana ente? Dicabut nyawa gitu. Ya. Tawa-ketawa ente. Kayak digelitik kena malaikat. Gelik malaikat. Ya. Ini orang yang mati syahid. Makanya ente sebagai santri, ya harus siapkan diri ente. Iman yang kuat dulu. Ya. Enggak perlu, ya memang perlu. Orang yang berperang itu harus perlu punya ilmu bela diri. Tapi yang lebih penting lagi, imannya kuat. Walaupun dia punya ilmu bela diri, tapi kalau imannya tak kuat, ketika dengar bunyi bom, ciut, betapuk lempar. Kau nak bela diri gini. Tapi kalau dia imannya kuat, ya, walaupun dia tak punya ilmu bela diri, imannya kuat kepada Allah, dengar bunyi bom, langsung dia keluar, mimpin perang. Pasukan kata pula itu. Ya. Cebong keluar perang. Ya. Ente panglimanya, cebong nak ente. Ya. Nah, terus yang selanjutnya. Wal yakinu terus. Wal yakinu termasuk ketaatan kita kepada Allah, al yakin.
Al-yakin, kita harus yakin kepada Allah. Yakin. Yakinnya bagaimana? Yakin, ya husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Ente mondok ke sini, ente yakin, anak keluar. Yakin, husnudzon, Allah pasti akan menjadikan anak orang baik. Ya. Karena apa? Karena Nabi bersabda, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadits kama qala. Yang artinya, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah inginkan menjadi orang baik, barang siapa yang Allah inginkan menjadi anak yang soleh solihah, yufaqihu fid din. Allah permudah dia untuk belajar ilmu agama. Allah permudah dia untuk memahami ilmu agama. Termasuk ente semua. Ente termasuk ente calon-calon anak soleh solihah. Kenapa? Karena ente oleh Allah sudah dipermudah. Ente menuntut ilmu agama, dipermudah. Ente ada di pondok nih. Bersyukur ente ada di pondok. Ya. Banyak orang lain yang lebih kaya dari ente. Mungkin ada sepupu ente, ada keluarga ente lebih kaya dari orang tua ente. Enggak mondok. Ada enggak? Padahal menurut akal kan, bapak ente, Allah bapak anak cuma kerja bangunan. Tapi alhamdulillah anak bisa mondok 2 beradik. Itu sepupu anak, bapaknya pengusaha perumahan. Tapi anaknya enggak mondok. Kasihan. Ya. Udah dijamin. Tanda-tanda orang, ya, tanda-tanda orang apa soleh solihah digampangkan untuk belajar ilmu agama, digampangkan mondok. Tanda-tanda orang ahli surga, ya, dalam hadis juga Nabi bersabda, man, gimana? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits kama qala. Man salaka tariqan yaltamihu bihi ilman. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Artinya, barang siapa menempuh jalan untuk berangkat ke pesantren menuntut ilmu. Maksudnya di sini ilmu agama ya. Bukan ilmu umum. Ilmu agama hanya 3. Yang dianggap ilmu agama hanya 3. Ilmu Al-Qur'an, ya, ilmu Al-Qur'an, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu fikih. 3. Selain ini bukan ilmu agama. Bahasa Inggris, matematika, bahasa Inggris, bahasa apa, fisika, kimia, apalagi PKN, apa tuh bukan ilmu agama. Ya, yang ilmu agama hanya 3. Ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama, dalam arti barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju ke pondok pesantren, apa kata Nabi? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah gampangkan baginya untuk melangkahkan kakinya menuju surga. Jadi artinya bagaimana? Calon-calon penghuni surga yaitu anak pesantren. Amin. Ente sebagai anak pesantren calon penghuni surga. Sedangkan orang-orang lain yang sekolah umum tidak menjamin dia penghuni surga. Kenapa? Tidak masuk dalam hadis Nabi. Tidak ada Nabi mengatakan orang yang melangkahkan kakinya sekolah SMP, sekolah umum, maka Allah permudah langkah kakinya menuju surga. Tidak ada. Yang ada hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama. Ingat, ilmu agama hanya 3. Ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan permudah kakinya untuk melangkah ke surga. Anak pesantren calon penghuni surga. Ya. Itu calon. Makanya tapi yang dianggap calon penghuni surga kalau mondoknya lama. Kata Imam Syafi'i bilang paling sedikit mondok 10 tahun, bukan 10 hari. Ada anak baru kemarin mondok diantar pagi sore berhenti. Alhamdulillah udah tamat. Ya, tamat. Jadi apa? Jadi umang-umang. Bukan jadi ulama. Mondok 1 hari, 10 hari bukan jadi ulama, jadi kerama. Tahu kerama? Sepupunya umang-umang. Banyak budak kemarin nangkap di pantai. Mau dijual tak laku, kecil amat. Ya. Mondok harus lama. Gum. Oi. Gum.
Paham? Jadi ente mondok menuntut ilmu agama harus lama. Paling sedikit 10 tahun atau ikut aturan al-jihad paling sedikit 7 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, ngabdi 1 tahun, 7 tahun sedang. 7 tahun. Ini mondok setahun berhenti, 2 tahun berhenti. Ya, kalau ente pikir sukses berhasil, mondok lama Mas, ada sekitar 15 tahun. Ya, mondok dari kecil sampai berjenggot. Jadi ente jangan berhenti kecuali berjenggot. Ya kalau jenggot udah tumbuh baru berhenti. Ini belum ada berjenggot dan nak berhenti. Nanti kalau ingin berhasil, terus. Wal ikhlasu. Khalas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.